3 ajian paling sakti di Jawa. 3 ajian sakti Jawa paling mistis dan ditakuti. Dalam kebudayaan Jawa yang penuh dengan simbol dan filosofi tersembunyi, terdapat ajian-ajian kuno yang diwariskan dari guru sejati kepada muridnya. Ajian-ajian ini tidak ditulis dalam buku, tidak dibukukan dalam naskah. Mereka hanya diturunkan secara lisan, dari mulut ke mulut, dari hati ke hati, tanpa catatan, tanpa saksi. Hanya mereka yang memiliki batin bersih dan niat yang lurus, yang mampu memahami kedalaman maknanya. Ilmu sejati tidak akan menyatu dengan hati yang kotor. 1. Ajian Pancasona, ilmu hidup 5 nyawa. Ajian Pancasona adalah salah satu ilmu paling sakti dalam budaya Jawa. Ia disebut sebagai ajian hidup 5 nyawa. Konon, orang yang menguasai ilmu ini tidak bisa mati kecuali ke-5 titik. Kehidupannya bersentuhan dengan tanah. Ajian ini bukan sekadar cerita dongeng. Dalam dunia pewayangan, tokoh seperti Werkudara atau Bima dikisahkan memiliki ajian ini. Sosoknya tangguh, tak bisa dibunuh dengan cara biasa. Karena tubuh manusia, menurut ilmu ini, menyimpan 5 titik kekuatan hidup: kepala, kedua tangan, dan kedua kaki. Selama ke-5 titik ini tidak bersatu menyentuh tanah, maka ruh tidak akan keluar dari tubuh. Itulah sebabnya, orang yang menguasai Pancasona diyakini tetap bisa bangkit meski terluka parah. Bahkan saat tidak sadarkan diri, ia bisa hidup kembali. Seakan ruhnya belum diizinkan meninggalkan raga. Tirakat ajian Pancasona sangat berat dan tidak sembarangan dilakukan. Puasa mutih 40 hari. Selama itu hanya boleh makan nasi putih tanpa garam, tanpa lauk. Hanya air putih sebagai teman berbuka. Tirakat ini membersihkan jasmani dari racun dunia. Tidur di kuburan selama 7 malam. Dilakukan pada malam Selasa, Kliwon dan Jumat Leging kuburan adalah simbol akhir kehidupan. Dengan tidur di sana, seseorang belajar tidak takut pada kematian dan mengakui bahwa tubuh ini fana. Tapa bisu tidak berbicara selama masa tirakat, karena dengan diam, batin lebih peka. Dengan keheningan, suara alam semesta bisa terdengar. Meditasi di bawah pohon beringin. Beringin adalah lambang 3 dunia. Akar menjalar ke dalam bumi, batang berdiri di dunia manusia, dan daun menjulang ke langit. Tempat yang cocok untuk menyatukan raga, jiwa, dan semesta. Mantra Pancasona diucapkan 7 kali setiap malam selama tirakat. Niat ingsun amatek ajiku aji Pancasona. Ana wiyat juroning bumi. Surya murup ing bantala. Bumi sakpitu anelehi sabuwono. Rahinata keno wengi. Uriptan keno pati. Artinya, aku berniat menyalakan ajian Pancasona. Di dalam tubuhku menyala cahaya bumi. Bumi 7 lapis menjadi pelindung semesta. Siang malam tiada membedakan. Hidupku tak dapat disentuh kematian. Ajian ini bukan sekadar kekebalan fisik. Ia adalah penyatuan antara tubuh dengan kekuatan bumi dan semesta. Maka tidak heran jika yang berhasil menguasainya seringkali menjadi penjaga, bukan penakluk. Karena mereka tahu, hidup yang tak bisa mati bukan untuk dipamerkan, tapi untuk melindungi keseimbangan. 2. Ajian Kalacakra, ilmu pengendali waktu dan ruang. Kalacakra, dari kata Sanskerta, kala waktu dan cakra roda, artinya roda waktu. Dalam keyakinan Jawa, waktu bukanlah garis lurus, tapi siklus yang terus berputar. Mereka yang memahami putaran waktu ini, bisa membaca takdir, menghindari celaka, bahkan melintasi ruang dan waktu secara gaib. Ajian Kalacakra bukan kekuatan fisik, tapi pengetahuan tingkat tinggi. Hanya yang bersih jiwanya, lurus niatnya, dan kuat batinnya yang mampu menguasainya. Kemampuan yang diyakini dimiliki pengamal Kalacakra, melihat masa lalu dan masa depan lewat mimpi atau meditasi, menghindari peristiwa buruk sebelum terjadi, berpindah tempat secara gaib dalam waktu sangat singkat. Tirakat Kalacakra, waktu utama, malam tilam bulan mati, saat langit gelap total. Waktu di mana tirai antara dunia nyata dan gaib diyakini paling tipis. Lokasi tirakat, di antara 2 pohon tua, beringin, dan randu alas. Simbol 2 dunia, gerbang antara kasat mata dan tak kasat mata. Rajah Kalacakra, ditulis di kain putih. Tinta dibuat dari arang kemenyan, simbol roh leluhur. Getah pohon asem, pengikat energi bumi. Darah ayam cemani. Tapa pati geni, tidak makan, tidak tidur, tidak bicara.
Bertapa semalam penuh sambil membaca mantra Kalacakra 313 kali. Angka 313 melambangkan kekuatan spiritual dan keseimbangan kosmis. Mantra Kalacakra, Yamaraja Jaramaya, Yamarani Niramaya, Yasilapa Palasya, Yamidusa Sadumya, Yamidoro Radamya, Yadayuda Dayudaya, Yasihama Mahasya. Mantra ini bukan untuk dibaca secara biasa. Setiap suku katanya adalah getaran cakra tubuh dari dasar hingga ubun-ubun. Jika dibaca dengan konsentrasi dan napas yang tepat, tubuh batin akan selaras dengan waktu semesta. Energi negatif menjauh. Jiwa menjadi peka terhadap waktu. Tanda-tanda pengamal Kalacakra. Tatapannya dalam, seolah bisa membaca masa depan. Tubuhnya bisa muncul di tempat jauh tanpa diketahui jalannya. Mimpi-mimpinya kerap menjadi kenyataan. Sangat peka terhadap perubahan energi sekitar. Peringatan keras. Ajian ini bukan untuk kesombongan. Tidak boleh digunakan untuk mengubah nasib orang lain. Atau mencuri takdir demi keuntungan pribadi. Sebab waktu memiliki hukum dan penjaganya sendiri. Jika disalahgunakan, pengamal bisa dibuang dari roda takdir hidupnya tersesat, kosong, dan tak dikenal oleh alam manapun. 3. Ajian Semar Mesem, ilmu pengasihan kejawen murni. Ajian Semar Mesem adalah ilmu pengasihan dari tradisi kejawen yang dipercaya mampu memancarkan daya tarik batin. Ajian ini bersumber dari sosok Semar, tokoh punakawan sakti yang dianggap sebagai perwujudan Dewa Ismaya, menjelma sebagai rakyat biasa untuk menuntun manusia. Semar melambangkan welas asir, kesederhanaan, dan kekuatan batin. Kata Masim berarti senyum, simbol daya tarik alami dari hati yang ikhlas. Aji ini diwariskan secara turun-temurun oleh para empu dan pini sapuh Jawa. Tujuan utamanya bukan sekadar memikat lawan jenis, tetapi membangkitkan aura pengasihan sejati yang membuat pemiliknya dicintai, disegani, dan dihormati secara lahir dan batin. Mantra Ajian Semar Mesem. Sun Amatek Aji Semar Mesem. Mut-mutanku inten kahyaning, sukmo manjing pilinganku kiwalan tengen. Getih putih soko ibung, getih abang soko bapakmu. Kampel kedadian si jabang bayan nama target. Tak esemi lahirmu bakal meluragalan tresnamu dining aku namamu. Ojo wani-wani adoh tekan aku. Melu aku kintil marang aku. Mantra ini dibaca 33 kali tiap malam selama tirakat. Dalam keadaan batin tenang dan hening di tempat sepi. Terutama menjelang tidur atau saat meditasi. Laku tirakat riagoh kejawan. Ajian ini tidak akan berfungsi tanpa tirakat spiritual untuk menyucikan diri. 1. Puasa mutih 7 hari. Makan nasi putih tanpa lauk. Minum air putih saat senja. Membersihkan tubuh dari hawa nafsu. 2. Tapa brata. Meditasi malam dalam gelap, menghadap timur. Dilarang bicara, keluar rumah, atau marah. Visualisasikan cahaya Semar. 3 patigini 1 malam. Tidak makan, tidak minum, tidak tidur, tidak bicara. Dilakukan pada malam Selasa Kliwon atau Jumat Kliwon. 4 pantangan. Tidak menyakiti makhluk hidup. Tidak bersetubuh selama tirakat, tidak berdusta, tidak mempermainkan perasaan orang lain. Kegunaan ajian, memancarkan daya tarik alami, membuka simpati dan rezeki dari lingkungan, memudahkan urusan asmara, sosial, dan pekerjaan, meningkatkan wibawa dan rasa dihormati secara batiniah. Akibat, jika disalahgunakan, ajian ini adalah titipan leluhur, bukan alat pemaksaan. Jika disalahgunakan, 1. Balik daya energi, akan berbalik, menimbulkan kesialan atau penyakit. 2. Kutukan batin sulit mendapat cinta sejati, hubungan selalu gagal. 3. Gangguan gaib, dijaga makhluk astral yang bisa mengganggu. Jika niat pengguna kotor. Falsafah Semar. Semar bukan sekadar tokoh punakawan, tetapi simbol kesadaran suci dan cinta kasih sejati. Ajian ini seharusnya digunakan untuk membangun hubungan tulus, bukan menundukkan kehendak orang lain. Gunakan dengan niat baik, dan semesta akan berpihak.